Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Pajero busuk kembali tampil tampan menawan. Yang awalnya mobil dilihat oleh mata itu udah nggak enak, sekarang jadi tampan menawan. Nah, unit Pajero ini adalah punya konsumen kami Om Wawan yang 6 bulan yang lalu booking ke Garasi Mobil Semarang untuk restorasi totalitas. Ini datang ke kami kondisinya jelek. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Video setelah ini kita perlihatkan before-nya seperti apa. Karena ini keropos, catnya terkelupas, busem, kondisinya amburadul. Jadi body catnya parah. Di tangan Garasi Mobil Semarang, unit mobil ini sudah tampil tampan menawan. Dan semuanya detail, kita buat dokumentasi lengkap video progres pekerjaan mobil ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk simak video ini dari awal sampai usai, langsung tonton aja. Buat teman-teman yang minat mau restorasi mobil kalian kayak ini, hubungi WhatsApp yang ada di bawah kolom deskripsi kami. Come on! GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke, jadi di sini unit Pajero Dakar tahun 2013 punya konsumen kami Om Wawan. Kita perlihatkan bagaimana penampilan sebelum kita restorasi. Ini unit mobil kondisinya sangat memprihatinkan. Gimana kondisinya nggak memprihatinkan ya? Kondisi body jetnya itu pada terkelupas, keropos parah, busem parah. Intinya unit mobil ini tuh dulu pernah repaint, tapi hasilnya nggak karuan. Akhirnya Garasi Mobil Semarang yang ditugaskan untuk membuat penampilan mobil ini jadi sempurna dan tampil ganteng menawan lagi. Nah, kali ini di project awal unit mobil kita lakukan proses pembongkaran semua item part eksterior, dari bagian bumper depan, dari bagian headlamp, dari bagian spion, stop lamp, handle pintu, list pintu, emblem-emblem karet, semua kita bongkar total. Karena di step awal setelah ini unit mobil akan dilakukan proses kerok total body. Jadi di sini tuh unit mobil tuh catnya pada terkelupas. Setelah kita seleksi, ini unit mobil itu dulu pernah repaint, tapi antara plat body dengan cat yang ditimpa pada mobil ini sebelumnya tidak dilakukan proses epoksi primer. Makanya itu ngelihat body catnya itu ngelupasnya gampang banget karena tidak dilakukan penembakan epoksi primer. Karena epoksi primer itu bertujuan sebagai pelapis pertama antara plat body dengan body cat. Harus dilakukan proses epoksi primer. Nah, unit mobil ini tidak dilakukan seperti itu oleh bengkel yang mengerjakan sebelumnya. Makanya itu nanti setelah kita kerok total, unit mobil pastinya akan kita timpa dahulu menggunakan epoksi primer. Jadi di sini sebagai pemahaman dan edukasi ke teman-teman semua. Jadi di sini unit Pajero Dakar ini kita memiliki beberapa project yang akan kita lakukan. Kita melakukan proses pertama restorasi cat full body. Kita repaint kembali ke warna abu-abu original dari bawaan Pajero ini. Terus selanjutnya kita melakukan proses kerok body, meliputi kerok body bagian kap mesin, fender kanan, fender kiri, 4 pintu, lambung belakang kanan dan kiri, serta di bagian pilar-pilar bodi atas. Untuk bagian atap tidak kita lakukan proses kerok, jadi hanya fokus ke beberapa item tersebut. Selanjutnya, di sini kita perlihatkan di mana tim tukang las kami melakukan proses las keropos dan kenteng tarik bodi. Setelah dilakukan kerok bodi, akan kelihatan bagian mana saja plat bodi yang keropos. Terutamanya di bagian sebelah kiri ada keropos di bagian trisplang bodi bawah kiri
dan juga di bagian selebor atas roda belakang kiri. Nah, di sini teman-teman kita perlihatkan apa saja yang kita lakukan proses las kropos dan juga kenteng bodi sebagai bukti tanggung jawab kami kepada konsumen kami seperti Om Wawan ini. Karena las kropos seperti ini setelah dicat kan nggak kelihatan bagian mana aja nih yang sudah di las kropos atau las kenteng bodi. Makanya itu tukang las saya setiap kerja mohon dong dikasih bukti autentik video sebagai tanggung jawab kita kepada konsumen biar tiada dusta di antara kita. Ini loh Om Wawan, beberapa project las kropos, las kenteng bodi yang kita lakukan. Bahwasanya unit mobil Om tuh memang parah kondisinya. Ya wajar dong kalau kita memberikan invoice seharga sesuai dengan kerusakan dari bodi mobil itu. Jadi ini loh kualitas dari Garasi Mobil Semarang agar tiada dusta di antara kita. Nah, unit mobil ini tuh juga kita lakukan proses kenteng bodi agar nantinya ketika proses pendempulan dempulnya itu tidak tebel. Makanya itu di sini Pak Yadi tukang las kami, kita perintah untuk Pak Yadi, tolong dong bodinya dikenteng sebagus mungkin agar nanti ketika kita dempulnya itu tipis, tidak tebel kayak sebelumnya. Karena memang riwayat mobil Pajero ini bekas laka atau kecelakaan. Makanya itu proses restorasi atau proses repaint sebelumnya memang jelek. Di sini Garasi Mobil Semarang diperintahkan untuk menyempurnakan mobil ini agar jadi tampil menawan dan ganteng lagi bosku. Jadi di sini tidak hanya restorasi di bagian body cat saja, ada beberapa modifikasi dan perbaikan lainnya seperti di bagian lampu. Jadi di sini tuh mika headlampnya itu sudah pecah parah, dimana nanti untuk headlamp mikanya kita belikan baru, dan untuk mainan di bagian perlampuannya kita custom menggunakan Pro 7 P730 RS headlamp serta fog lamp. Nah, nanti bagaimana hasil dan proses kerjanya saat modifikasi lampu kita juga akan perlihatkan di video nanti. Nah, di sini juga ada perbaikan di bagian stop lamp ya, di mana stop lamp ini ada beberapa lampunya yang mati. Karena di sini tuh stop lampnya sudah diganti model LED aftermarket, tapi ada beberapa titik LED dari lampu yang mati. Nanti kita perbaiki serta kita mengembalikan mika dari stop lamp serta reflektor bagasi agar tampil bagus dan kinclong lagi. Nah, di sini juga ada beberapa project lainnya seperti penggantian bracket bumper karena bumper depan kanan kiri itu sudah nggak rapet. Nanti bracket juga kita ganti baru serta merapikan beberapa panel atau item part eksterior lainnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kembali lagi di video on progress di mana unit mobil sudah selesai dari tukang las kami untuk proses las kropos dan kenteng bodi. Selanjutnya, unit mobil sebelum kita timpa dempul, kita lakukan proses epoksi step 1 primer. Lapisan epoksi pertama di mana sebelum dilakukan proses pendempulan. Fungsinya epoksi step 1 primer ini sebagai anti karat dan perekat pertama antara plat bodi ataupun dempul. Nah, setelah kita lakukan proses itu, baru lanjut kita lakukan proses pendempulan. Nah, teknik perataan bodi ini kita menggunakan teknik pendempulan, dan dempul yang kami gunakan juga dempul yang bermerek bagus, harganya juga cukup bagus, merek Alpha Gloss. Nah, untuk epoksi di mana yang kita timpa sebelumnya, kita menggunakan epoksi merek Belcott Primer PU2K Surfacer. Dan itu juga bahan epoksi yang sudah banyak pemain cat yang menggunakan itu. Teknik pendempulan seperti ini adalah teknik yang sangat krusial. Bagus atau tidaknya hasil pengecatan itu juga bergantung dari teknik ini. Karena kalau tukang dempulnya asal-asalan, kurang berpengalaman, nantinya body cat itu akan kelihatan flat, rata, atau bergelombang. Makanya itu, di sini kita serahkan sang maestro dempul kami, Cak Sud, untuk memberikan seni sentuhan pendempulan pada unit Pajero ini. Karena memang pengalaman beliau itu di dunia pendempulan sudah 30 tahun lebih. Jadi nggak usah ragu deh dengan hasil kualitasnya. Dan bayaran Cak Sud mahal banget, serius, karena memang sesuai dengan pengalaman beliau. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di tahap proses pendempulan hingga proses pengamplasan itu biasanya akan memakan waktu sekitar 3-4 hari, tergantung
tingkat keparahan dari unit mobil itu. Contohnya Pajero ini kan parah banget, harus dikerok total beberapa part bodinya. Dan di sini untuk bagian pintu sebelah kiri kita bongkar ya, karena di bagian pilar dalam pintu itu harus dilakukan proses pendempulan hingga dalam sela-sela pintu. Karena kan di titik itu sebelumnya itu ada kropos dan cat yang terkelupas. Makanya itu bagian pintu sebelah kiri 2 item kita bongkar dan di sini kita dempul hingga di bagian dalam. Setelah selesai proses pendempulan hingga pengamplasan, nanti unit mobil itu kita akan jemur dahulu minimal 1 hari. Apabila terik mataharinya panasnya bagus, kita jemur 1 hari hingga dempul itu keringnya maksimal. Setelah itu unit mobil baru akan kita lakukan proses penimpaan epoksi menyeluruh ya. Nah, nanti kita akan kasih lihat ketika tim kami melakukan proses selanjutnya masking dan proses epoksi pada unit mobil tersebut. Oke, jadi di sini unit mobil sudah dilakukan proses masking. Proses masking itu adalah proses penutupan bagian-bagian mobil yang tidak terkena cat. Nah, kali ini kita proses maskingnya menggunakan plastik khusus masking. Sebelum kita timpa epoksi menyeluruh, di sini kita bersihkan dahulu menggunakan degreaser anti silikon. Dan di sini untuk merek degreaser anti silikon kita menggunakan merek AXT. Fungsinya dari cleaning degreaser anti silikon ini adalah sebagai pembersih untuk menghilangkan minyak, silikon ataupun kotoran debu yang menempel pada body cat, agar nanti ketika kita spray, kita timpa epoksi menyeluruh, hasilnya itu bagus, rapi, tidak ada terjadi kerusakan saat proses penimpaan epoksi tersebut. Nah, di sini untuk epoksi kita menggunakan epoksi merek Sikan Primer Surfacer. Nah, kurang lebih di sini kita membutuhkan setidaknya 2,5 liter epoksi untuk proses penimpaan luar dan dalam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika tim kami melakukan proses penimpaan epoksi menyeluruh. Setelah selesai penimpaan epoksi menyeluruh, di sini unit mobil itu akan kelihatan apabila ada beberapa body cat yang terlihat lubang-lubang kecil. Nah, di sini tim kami Mas Jumari melakukan proses perataan bodi, penutupan lubang-lubang kecil yang tertinggal menggunakan teknik pendempulan ulang. Jadi itu benar-benar kita seleksi seluruh bodi mobil ini agar nanti ketika kita timpa cat tidak ada kecacatan atau lubang-lubang kecil yang tertinggal. Dan di sini proses selanjutnya unit mobil lanjut kembali masuk ke ruangan open untuk dilakukan proses masking atau pembungkusan pada bagian mobil yang tidak terkena cat. Karena nanti selanjutnya unit mobil akan kita lakukan proses pengecetan. Nah, di sini untuk proses pengecetan ada beberapa step yang akan kita lakukan. Pertama, di sini kita lalui proses masking. Setelah itu kita lalui proses untuk cleaning ulang degreaser anti silikon. Setelah cleaning ulang degreaser anti silikon, nanti selanjutnya kita akan timpa cat dasaran sekitar 1-2 lapis.
Nah, cat dasaran ini kita setidaknya membutuhkan 2 liter cat untuk menimpa dasaran cat menyeluruh luar dan dalam. Nah, nanti setelah selesai proses cat dasaran, unit mobil itu lanjut akan kita seleksi ulang lagi, final cross check ulang lagi. Jadi benar-benar sebelum kita timpa cat utama hingga pernis, kita melakukan final cross check ulang untuk memastikan kondisi bodi cat itu sudah rata, flat, tidak ada lubang-lubang kecil yang tertinggal. Nah, jadi di sini nanti kita benar-benar lakukan final check sedetail mungkin dengan teknik pendempulan tipis dan pengamplasan menyeluruh merata. Nah, apabila memang bodi cat itu sudah flat, rata, tidak ada kecacatan, baru lanjut ke tahap utama, proses cat utama hingga top coating pernis. Nah, di sini tuh benar-benar kita perlihatkan detail semua agar tiada dusta di antara kita. Jadi konsumen yang nggak nungguin mobil tiap hari, nggak usah khawatir. Garasi Mobil Semarang itu memberikan video dokumentasinya lengkap sebagai bukti tanggung jawab kami, ya juga sebagai salah satu strategi marketing kami. Kalau memang kalian kerja dengan kualitas bagus, dengan bahan yang bagus, ya udah kasih tonton aja ke teman-teman semua, ke konsumen semua. Ini loh Garasi Mobil Semarang sedetail ini. Kenapa sampai kalian rela antri? Ya karena mobil kalian itu di treatment seperti ini, pastinya puas. Jadi seperti itu. Kembali lagi di video on progress pekerjaan Pajero ini. Di sini unit mobil sudah dilakukan final cross check ulang ya, di mana kami melakukan seleksi menyeluruh lubang-lubang kecil, kita berikan sentuhan dempul tipis dan amplas menyeluruh merata. Nah, nanti kalau sudah dirasa semua aman, flat, rata, langsung kita menuju ke tahap utama, proses cat utama warna abu-abu original Pajero ini. Nah, di sini untuk cat yang kami gunakan adalah cat jenis piu atau bakar, dan merek yang kami gunakan sekelas Niken atau Blinken. Nah, untuk cat utama ini setidaknya kita membutuhkan 5 liter. Nah, apabila di total tuh di awal itu kan cat dasaran kita membutuhkan 2 liter. Nah, kali ini cat utama membutuhkan 5 liter. Total di sini kita membutuhkan cat abu-abu original Pajero ini sebanyak 7 liter. Nah, untuk harganya cat piu jenis bakar dengan merek sekelas Niken atau Blinken, 1 liternya tuh merogoh kocek hampir 400.000. Ya kita genepin aja lah 1 liter 400.000. Nah, di sini teman-teman harus beli setidaknya 7 liter. Ya 400.000 kali 7 liter. Jadi teman-teman harus ngerogoh kocek 2.800.000 hanya untuk beli bahan cat. Dengan total bahan 7 liter yang kita gunakan, itu akan menghasilkan sebanyak 4-5 lapis cat. Jadi hasilnya cat itu dia bagus, tebal, dan untuk jangka panjangnya tidak mudah busem. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di mana kami sudah selesai melakukan proses penimpaan cat utama sebanyak 5 liter. Nah, nanti selanjutnya akan kita timpa untuk finishing akhir top coating pernis. Nah, untuk pernis yang kita gunakan di sini kita menggunakan pernis merek Siken HS Premium, pabrikan dari AkzoNobel. Dan pastinya teman-teman tidak usah ragu dengan merek Siken HS Premium pabrikan AkzoNobel ini karena dia adalah pemain lama di dunia cat. Untuk kualitasnya sudah teruji, untuk harganya ya memang cukup lumayan merogoh kantong. Nah, di sini tuh untuk pengecatan top coating pernis untuk Pajero SUV car seperti ini setidaknya membutuhkan 3 liter cat dicampur 1,5 liter hardener dicampur 1,5 liter thinner. Nah, untuk hardener dan thinnernya kita menggunakan jenis extra slow reducer agar hasilnya bisa bagus dan kinclongnya maksimal. Nah, di sini jadi teman-teman harus merogoh kocek setidaknya untuk pembelian 3 liter atau 3 paket pernis ya. Karena satu paketnya atau 1 liter pernis itu harga yang dikeluarkan setidaknya hampir 900.000. Nah, 900.000 dikali 3 liter. Jadi teman-teman untuk beli bahan pernis saja merogoh kocek hampir 2,7 juta. Jadi di sini untuk beli bahan cat sama pernis aja apabila kita gabungkan itu paling nggak minimal 5 juta dikeluarkan hanya untuk beli bahan cat
dan pernis. Kalau untuk hasil nggak usah diragukan, nanti teman-teman bisa lihat sendiri nih video ketika selesai top coating pernis. Hasil kinclongnya, kilaunya bener-bener bikin ngiler. Ini pepatah bilang apabila lalat nempel kepleset saking kinclongnya, licinnya. Bener-bener cakep sekali. Kurang lebih seperti itu hasil dari proses pengecatan hingga top coating pernis unit Pajero ini. Nah, nanti kita akan melakukan proses penjemuran dahulu minimal 3-4 hari hingga pernis itu keringnya maksimal. Baru nanti lanjut kita lakukan proses selanjutnya untuk finishing pengamplasan hingga pemolesan. Nah, di sini ada proses tambahan repaint di bagian atap. Jadi proses repaint kami untuk bagian atap kita lakukan terpisah. Pertama kita fokus untuk melakukan repaint di sekeliling bodi dan juga kap mesin agar hasilnya itu bisa bersih. Nah, makanya itu di bagian atap kita lakukan proses repaint terpisah. Nah, di bagian sekeliling bodi kita tutup menggunakan plastik masking, bosku. Jadi kurang lebih seperti itu demi mengedepankan kualitas cat yang bagus dan bersih. Di sini kita juga melakukan proses pencicilan pekerjaan repaint lainnya seperti bagian over fender, bagian spoiler, bagian terang lid, bagian item-item part eksterior yang perlu di repaint. Kita lakukan, kita cicil pekerjaan itu. Dan juga di sini kita juga mencicil pekerjaan lainnya di mana kita melakukan perbaikan pada stop lamp, di mana LED stop lamp aftermarket ini ada yang mati, kita ganti LED-nya agar bisa normal kembali. Serta kita treatment untuk mengkinclongkan di bagian stop lamp dan juga reflektor bagasinya agar kinclong dengan proses pengamplasan dan finishing nanobone coating. Setelah body cat mobil ini kita lakukan proses penjemuran minimal 3-4 hari. Di sini lanjut di tahap finishing kita melakukan proses pengamplasan. Di tahap pengamplasan ini kita menggunakan 3 grade amplas ya, dari amplas grade 1500, grade 2000 hingga grade yang paling halus adalah grade 3000 untuk hasil yang maksimal. Nah, nanti setelah proses pengamplasan menyeluruh ini selesai, selanjutnya kita melakukan proses finishing pemolesan. Nah, di tahap finishing pemolesan itu pun juga ada 2 step busa poles, di mana kita pertama memoles bodinya menggunakan busa hard cutting ya, dengan karakter agak kasar. Setelah itu step selanjutnya kita proses poles menggunakan busa soft cutting yang lebih lembut. Dan bahan kompon yang kami gunakan juga kompon khusus berjenis kompon bakar untuk menghasilkan pemolesan dengan hasil yang maksimal. Di proses selanjutnya, tim lampu kami melakukan proses custom modifikasi restorasi di perlampuan mobil ini.
Jadi di sini mika headlamp kanan kiri kita ganti baru agar nanti hasilnya kinclong. Nah juga ini unit mobil sebelumnya itu sudah di custom satu set proji menggunakan merek AES, tapi hasilnya tidak rapi dan jelek. Nah di sini proji yang bagian AES kita sempurnakan serta kita tambahi proji menggunakan Pro 7 P730 RS headlamp serta fog lamp. Jadi ini ada 3 set item atau 6 buah proji yang kita modifikasikan. 2 set menggunakan Pro 7, 1 set menggunakan AES bawaan dari konsumen sendiri. Nah di sini juga kita custom di bagian reflektornya, kita repaint dengan black housing. Jadi setelah selesai proses custom lampu Pro 7 dan perbaikan di bagian headlamp, unit mobil sudah di tahap akhir untuk proses finishing. Nah di tahap finishing akhir, kita akan melengkapi memasangi semua part item dari mobil ini. Serta di sini tuh ada permintaan konsumen untuk bagian dari eksterior bodi yang basicnya dia chrome tidak mau dilakukan proses cat. Makanya ada request dari konsumen kami, Mas Robi, untuk bagian chrome eksterior dilakukan proses delete chrome menggunakan stiker agar nanti kedepannya apabila saya bosen pengen kembali chrome, stiker itu bisa dilepas. Makanya itu di sini kita lakukan proses black chrome menggunakan cutting stiker. GMS Salon Detailing mempersembahkan. Oke bosku, jadi setelah selesai dari divisi bengkel cat, modifikasi, restorasi, dan repaint, unit mobil ini sudah di tahap akhir untuk proses cleaning bersih-bersih. Nah, semua konsumen kami saya arahkan untuk finishingnya dilakukan proses salon detailing meliputi eksterior, interior, dan juga ruang mesin. Nah, di interior mobil ini kan kita tidak melakukan sedikit pun pekerjaan modifikasi di interior. Jadi di sini interiornya tetap penampilan standarnya, cuma kita lakukan proses salon detailing aja biar interior ini bersih, wangi, dan juga higienis. Di eksterior body kita melakukan proses pemolesan step akhir, dan nanti di bagian kaca-kaca kita bersihkan juga jamur-jamurnya atau kerak-kerak yang membandel di antara sela-sela kaca. Finishing akhir kita juga melakukan cleaning di bagian ruang mesin. Penasaran teman-teman bagaimana hasil akhirnya? Kita akan review detail di video setelah ini. Come on! Two, one, and you can. Lo, gak bahaya ta mobil udah jadi cakep kayak gini ya. Di video sebelumnya semua kita perlihatkan bagaimana penampilan before Pajero ini, progres kerjanya hingga hasil akhirnya. Sedetail ini garasi mobil Semarang. Di unit mobil ini kita lebih diutamakan mengerjakan eksterior body. Jadi proyek kami di mobil ini tuh lebih ke eksterior body cat. Interior tidak kami sentuh sama sekali. Jadi interiornya tetap standarnya kita sentuh hanya salon detailing saja. Nah, unit mobil ini sudah terselesaikan seganteng ini, secakep ini. Yang awal mulanya mobil ini penampilannya buluk, sekarang udah jadi cakep seperti ini. Totalitas sekali ya, semua video on progress pekerjaan mobil ini teman-teman ngelihat sendiri. Jadi di sini tiada dusta di antara kita, antara kami dan konsumen, karena semua progresnya terlihat nyata tanpa dibuat-buat hingga review hasil akhirnya.
Nah, setelah ini kita akan review apa saja proyek yang kita lakukan di mobil ini. Serta kita review hasil repaint kami yang cakepnya nggak bisa nolong nih. Ini apotek tutup nih, nggak ada obat saking cakepnya ini mobil. Istimewa. Oke, jadi di sini unit mobil itu kita lakukan proses kerok total ya. Jadi kita kerok meninggalkan di bagian atap ya. Atapnya tidak kita kerok. Karena basicnya ini mobil itu pernah dilakukan repaint tapi hasilnya tidak karuan. Akhirnya kami Garasi Mobil Semarang menyempurnakan mobil ini yang awalnya penampilannya buluk jadi sempurna lagi. Kita kerok, terus kita repaint kembali ke original abu-abu dari Pajero ini. Di bagian sisi depan, kita melakukan restorasi juga di bagian headlamp ya. Jadi ini headlampnya udah kinclong ya, karena mikanya kita ganti baru. Basicnya mobil ini tuh kemarin mikanya udah jelek, nih mika kemarin jelek banget. Ini kita ganti baru, terus kita custom. Nah kemarin itu sama owner mobil sudah di custom di kota beliau, Jepara ya, oleh tukang lampu orang Jepara. Tapi hasilnya jelek, tidak rapi, nongol. Jadi ini IS. Tapi hasilnya nongol tanpa adanya slot. Wah jelek lah pokoknya. Nah sekarang di tangan Garasi Mobil Semarang sudah jadi cakep dan rapi serta kinclong lagi ya. Cakep sekali ya. Dengan konsep full black housing, fog lamp juga kita ganti menggunakan Pro 7. Nah di sini kita menggunakan Pro 7 P730 RS. Headlamp fog lamp ya satu set ya. Jadi ini kombinasi total kan ada 6 proji. Kombinasi antara 2 set Pro 7, 1 set IS. Jadi semakin cakep dan keren ya. Nah di sini untuk reflektornya kita repaint full black housing. Lampu sennya kita buat orange biar kesannya itu JDM style. Nah ini tipe Pajero Dakar Limited Edition dengan ciri khasnya permainan dari body kit ini ya. Terus untuk aksen-aksen chrome ini kita lakukan black chrome menggunakan stiker ya, sesuai dengan request konsumen kami. Terus pelek ketika datang itu dia sudah di repaint gunmetal oleh owner mobil sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri secakep ini hasil mahakarya kami. Nih kinclongnya nggak ada obat. Hasil repaintnya juga flat rata tidak bergelombang. Ini bukan warna hitam yang bisa buat ngaca. Ini warna abu-abu. Tapi kilau kinclongnya bener-bener gak ada obatnya. Secakep inilah hasil proyek kami. Nah ini unit mobil kemarin itu bagian keroposnya cukup parah dari sisi bodi sini ya. Pintu-pintu, terus bodi bawah, terus plang bawah sini, sama di bagian sini ya. Nah ini sudah kita lakukan proses anti karat ya. Jadi ini kemarin kita anti karat setelah kita las keropos. Nah di sini hasilnya rapi. Dan di video sebelumnya teman-teman kan nonton tuh di sisi sini catnya pada terkelupas. Nah ini sekarang udah rapi ya. Karena kemarin kita ngeripennya di sisi sini, pintu kita bongkar karena harus dempul juga dan ngerok di bagian sisi sini. Akhirnya pintu kita bongkar kemarin. Karena memang kondisinya dari unit mobil ini parah, memprihatinkan, sekelasnya mobil Pajero loh ya. Sekelasnya mobil Pajero kondisinya nggak terawat dan parah banget. Di tangan Garasi Mobil Semarang sekarang kondisinya sudah jadi cakep banget. Di bagian atap teman-teman bisa lihat hasilnya juga rapi ya. Untuk bagian sisi atap tidak kita kerok, hanya model timpa, tapi kita lakukan proses epoksi 2 step. Nah di interior ini kita tidak lakukan proses modifikasi apapun. Cuma kita lakukan proses salon biar bersih. Dari bagian door trim, sudah kinclong, seal plate bawah, jok, dashboard, plafon, semua kita lakukan proses salon detailing. Yang awalnya datangnya kotor, keluarnya malah jadi tampilan interiornya bersih sekali. Sedetail inilah Garasi Mobil Semarang dalam melakukan proyek restorasi modifikasi unit mobil. Udah sih itu aja. Terus di bagian sisi belakang ya, ini kemarin reflektor bagasi sama stop lamp udah ngembun parah, udah busem parah.
Ini kita kinclongkan lagi ya dengan dikerok, terus diamplas, terus di nanobun coating. Jadi kinclong lagi. Dan di bagian sebelah sini kemarin ini LED-nya mati. Ini sudah kita perbaiki. Jadi kinclong lagi bosku. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, hasil project unit mobil ini sudah terselesaikan. Secakap ini, sekeren ini hasil karya dari Garasi Mobil Semarang. Proses repaint kami totalitas hingga di bagian sisi-sisi dalam sela-sela pintu ya. Jadi benar-benar detail sekali bosku. Kap mesin coba dibuka Pak Iwan. Kita akan nge-review hasil dari proses pekerjaan di ruang mesin. Karena ruang mesinnya cuma kita lakukan repaint di bagian tulangan depan ya. Karena memang mobil ini pernah nabrak bosku. Pernah nabrak, bekas kecelakaan kalau saya melihat ya. Karena restorasinya kurang sempurna perbaikannya. Nah di bagian ruang mesin kemarin kita merapikan di tulangan depan ini. Kan kemarin dempulnya pada pecah-pecah ya. Ini sudah kita rapikan, sudah kita buat kinclong lagi. Dan pastinya finishingnya kita lakukan salon di bagian ruang mesin. Bersih ya bosku ya. Karena sudah kita lakukan salon detailing di bagian ruang mesin. Oke, jadi kurang lebihnya project unit mobil ini hanya itu saja. Karena memang terfokuskannya project mobil ini kita lebih ke restorasi body catnya. Kurang lebihnya seperti itu. Thank you ya sudah mengikuti Garasi Mobil Semarang dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.